Salam sejahtera bagi sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, ya Roh Kudus firman yang hidup, kami mohon penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Ya Tuhan Yesus, biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Dipilih menjadi umat Allah karena setia. Sahabat Kristus yang terkasih, umat Allah terdiri dari baik orang Israel atau Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Pemilihan orang Israel sebagai umat Allah berlangsung ketika Abraham dipanggil. Rasul Paulus bersaksi dan meyakini bahwa ia adalah bagian dari rencana pemilihan Allah itu. Karena ia adalah keturunan Abraham atau bagian dari umat Israel. Kesaksiannya diawali dengan mengatakan, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Paulus hendak mengatakan bahwa Roh Kudus bertindak sebagai guru yang berbicara bagi suara hatinya dan membentuk semua pikiran serta kehendaknya yang terdalam. Ia tidak berbicara atau mengatakan sesuatu atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Allah di dalam Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih, pembicaraannya didasarkan pada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati, bukan pada pertimbangan akal atau rasionya. Jadi Rasul Paulus berbicara karena kehendak Allah, bukan kehendaknya sebagai manusia. Pertimbangan hati nurani inilah yang menyadarkan Rasul Paulus bahwa secara jasmani ia memang telah dilahirkan
dan dibesarkan sebagai orang Israel. Tetapi secara rohani, hubungannya dengan Allah telah melampaui dimensi fisik. Maksudnya, pemilihan umat Allah tidak didasarkan pada pertimbangan fisik atau keturunan saja, tetapi juga pada alasan rohani, dalam hal ini kesetiaan. Sahabat Kristus yang terkasih, pemilihan Israel sebagai umat berlangsung dalam suatu perjanjian yang intinya adalah setia. Kesetiaan adalah syarat mutlak untuk menjadi umat Allah. Inilah alasannya untuk mengatakan anak-anak Allah bukan anak-anak menurut daging, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Oleh karena itu, sahabat Kristus yang terkasih, berusahalah untuk menjadi umat Allah yang setia dalam melakukan kehendak-Nya. Ya Tuhan, mampukanlah kami keluarga Kristen untuk menjadi umat-Mu. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.